Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga bisa menunaikan ibadah bulan puasa Ramadan yang tahun ini dengan penuh rasa kekhawatiran. Ada perasaan takut, ada perasaan yang sangat menyedihkan, yaitu berkaitan dengan pandemi wabah corona. Saudara-saudara sekalian, saya akan berbicara masalah mutu takwa, yang kalau di dalam Al-Quran ada yang mengatakan bahwa kata takwa itu diulang-ulang mencapai sampai 245. Ini menunjukkan bahwa takwa itu Allah memberikan perhatian yang sangat penting untuk manusia agar bertakwa. Ada sebuah doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kuncinya di sini kaitannya dengan mutu takwa. Di sini ada lil muttaqina imama. Kalau puasa Ramadan selama 1 bulan itu tujuannya hanya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, hanya takwa biasa. Tapi kalau doa ini adalah lil muttaqina imama, berdoa, Nabi Ibrahim berdoa agar istrinya, keturunannya menjadi imam orang bertakwa. Bayangkan, jadi orang yang takwa saja itu sudah bagus, apalagi menjadi imamnya orang yang bertakwa. Imamnya orang bertakwa ini luar biasa. Makanya kalau memilih imam, memilih pemimpin, ya harus betul-betul orang yang lebih bertakwa. Apalagi kalau kaitannya dengan Al-Maidah ayat 51, memilih pimpinan yang orang kafir itu tidak boleh. Makanya milih pimpinan yang bertakwa. Ini doa yang ini mutu, karena pimpinan yang bertakwa ini jelas pimpinan orang imam yang bertakwa. Pimpinan orang yang bertakwa adalah pimpinan yang berkualitas. Jadi di sini letak mutunya. Oleh karena itu mutu takwa ini penting sekali. Manusia yang berkualitas yaitu manusia yang betul-betul bertakwa. Coba kalau kita perhatikan dalam setiap hari Jumat, para khotib kan mesti mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah itu adalah seruan kepada orang-orang yang beriman. Seruan apa? Seruan untuk bertakwa. Kalau hanya ittaqullah itu sifatnya kuantitas, biasa. Tapi ditegaskan lagi haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ini artinya takwa yang berkualitas. Jadi takwa yang betul-betul berkualitas. Nah, takwa yang berkualitas itu yang bagaimana? Takwa yang sesuai dengan Quran dan Rasulnya, dan sunnah Rasul. Ini takwa yang berkualitas. Jadi perbuatan manusia yang menjalankan perintah dan larangannya yang sesuai dengan Rasulnya, dan berakibat pada perilaku pribadi seorang menjadi lebih baik. Ini namanya
mutu yang bertakwa ya. Itulah kualitas bertakwa ya. Hakko tuqati itu kualitas, kalau ittaqullah itu yang pertama adalah sifatnya kuantitas. Hakko tuqati dengan takwa yang sebenar-benarnya itu kualitas ya. Kalau kita sholat, kalau hanya sholat, mengerjakan sholat, rukun sholat ya, semuanya ini masih kuantitas. Kalau hanya sekedar melaksanakan kewajiban walaupun tepat waktu dan sebagainya. Tapi sholat yang berkualitas kalau sholatnya itu khusyuk ya. Kalau itu sholatnya khusyuk ya, ini sholat ya. Kadang-kadang kalau kita sholat itu bisa terjadi kelingan yang di luar sholat, apalagi bulan puasa, sambil nggodok wedang kemudian sholat ya. Ketika pikiran kita ini ingat pedangnya nanti gosong dan tidaknya, pedang itu nanti satu dan tidaknya ya, ini namanya tidak berkualitas ya, masih kurang khusyuk ya. Tapi manusia kadang-kadang seperti itu ya, manusiawi ya. Nah, kalau yang khusyuk tidak ingat apa-apa ya bukan itu artinya, tapi khusyuk yang betul-betul ya ingat kepada Allah lillahi ta'ala sholatnya ya. Kemudian zakat, infak, sedekah itu juga bisa berkualitas, juga bisa tidak ya. Kalau zakat, infak, sedekahnya itu untuk mencari pencitraan misalnya, itu tidak berkualitas ya. Malah kuantitasnya pun tidak bernilai ya. Nah, zakat, infak, sedekah itu bisa dikatakan berkualitas apabila diberikan secara ikhlas ya. Demikian puasa kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga ya, itu puasa yang biasa-biasa saja. Tapi puasa itu bisa dikatakan berkualitas ya harus imanan wahtisaban. Jadi puasa yang betul-betul hanya mengharapkan ridho Allah, itu puasa yang berkualitas ya. Oleh karena itu mari kita berusaha agar puasa kita tetap atau mendapatkan predikat derajat takwa, tapi takwa yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar takwa biasa ya. Sholatnya berkualitas kalau sholat itu menjadikan orang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar ya. Kalau sudah sholat biasa-biasa saja, itu namanya sholatnya tidak berkualitas ya. Dia mungkin hafal banget ya, sholatnya tuh mesti iya karena butuh, iya karena nasta'in ya, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Tapi setelah sholat masih percaya kepada perdukunan, itu jelas sholatnya tidak berkualitas ya. Sholat yang berkualitas tadi ya dampaknya apa? Orang itu terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah yang namanya kualitas. Juga zakat, puasa, dan perbuatan-perbuatan amal soleh lainnya yang berdampak kepada pribadi seseorang itu dinamakan takwa yang berkualitas ya. Oleh karena itu kita harus selalu meningkatkan, jangan hari ini sama dengan kemarin ya. Puasa tahun ini hendaknya lebih berkualitas daripada puasa tahun lalu. Artinya capaian takwa tahun lalu ditingkatkan pada puasa tahun ini yang penuh ujian, penuh kehati-hatian berkaitan dengan wabah COVID-19 ya. Saudara-saudara sekalian ya. Kemudian dalam Al-Quran juga ada seruan orang beriman harus berkata benar. Kalau hanya berkata mungkin biasa-biasa saja, tapi nilai mutunya adalah mutu yang benar. Artinya berkata yang benar ini berkata yang bermutu ya. Dalam surat Al-Ahzab 70 ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ini seruan agar kita selalu
berkata yang benar. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih ya, itu juga dikatakan ya bahwa berkatalah yang benar atau diam ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Itu hadisnya. Jadi kalau orang sering berkata tetapi katanya tidak mutu, ya itu tidak berkualitas ya. Tapi berkata yang benar ya, cirinya orang yang bertakwa itu kan kalau berkata, kalau orang beriman, orang bertakwa ya, cirinya orang bertakwa itu kalau berkata benar ya, tidak bohong ya. Ini perkataan yang benar. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 13 juga dikatakan inna akramakum indallahi atqakum ya. Jadi harga diri seseorang ya itu sebenarnya pada takwanya ya. Allah itu menilai seseorang ya itu pada nilai takwanya, bukan kepada tubuhnya bukan apa penampilannya sterek ya, atletis, besar, tinggi ya, kuat. Itu tidak dinilai apa-apa kalau tidak ada nilai takwanya. Kemudian penampilannya necis atau ganteng, mungkin serba rapi ya, itu juga tidak ada nilainya di mata Allah kalau tidak ada isinya itu apa? Takwa ya. Jadi penampilannya, tubuhnya ya itu tidak ada artinya di mata Allah apabila tidak ada isinya takwa ya. Oleh karena itu yang dinilai mutu seseorang itu adalah takwanya. Takwa itu adalah pakaian mutu dari seseorang ya. Jadi kita hendaknya selalu mengingat masa takwa itu penting sekali, karena dalam Al-Quran disebutkan 245 kali. Ini menunjukkan bahwa takwa itu penting sekali ya. Kalau kita tiap hari mesti bercermin, ada yang nggak bercermin tiap hari? Nah, nggak ada toh. Semua itu bercermin, tapi apakah tubuh kita, penampilan kita, wajah kita, tampilan kita ini sudah sesuai dengan hati kita? Karena yang cerminan dari dalam ini yang menunjukkan mutu, kualitas. Oleh karena itu kalau mau bercermin itu hendaknya berdoa Allahumma hasanta kholqi fahasin khuluqi ya. Ya Allah, engkau telah membaguskan ya aku, maka baguskanlah akhlaknya. Nah, akhlaknya itulah yang mutu takwanya ya. Jadi bukan tampilan tubuhnya. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau mau cermin, berdoalah sudah melihat wajahnya, ya Allah, engkau telah menciptakan kami dengan sebaik-baiknya, maka hendaklah baguskanlah akhlaknya. Selalu ingat, itu kan enteng loh, cuma berdoa di hadapan cermin itu kalau dilakukan setiap hari itu akan berdampak. Insya Allah Allah akan membuat saudara-saudara sekalian menjadi orang-orang yang betul-betul takwa lahir dan batinnya. Makanya kalau ada istilah cantik hanya wajahnya tapi batinnya tidak cantik ya, ada istilah inner beautiful ya. Inilah kita berharap semuanya itu ya takwa yang berkualitas ya, tampilannya, hatinya semuanya berkualitas, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.